Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran matematika minat kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai persamaan garis singgung. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar kedudukan garis terhadap lingkaran. Ada yang memotong, ada yang menyinggung, dan ada yang menjauhi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar persamaan garis singgung. Berarti hubungan garis dan lingkarannya itu menyinggung. Jadi ada satu titik di lingkaran gitu, ini menyinggung gitu. Dia titiknya dilalui oleh garis dan dilalui oleh si lingkaran. Nah, seperti apa? Yuk kita simak bareng-bareng video berikut ini. Sebelum kita mulai, kita simak dulu gambar berikut ini. Saya punya suatu koordinat lingkaran. Ada X, sumbu Y, lalu ada lingkaran nih. Titiknya O. Nah, di sini ada garisnya. Nah, ini juga ada titik nih. Ada satu titik di lingkaran, ada satu titik di garis. Nah, titiknya namanya X1, Y1. Nah, kita juga punya, kita hubungkan OT dengan suatu garis G nih. Nah, hubungan antara jari-jari dan garis G ini tegak lurus gitu. Ini ya, kita punya titik X1, Y1 terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, karena kita punya G tegak lurus OT, waktu kelas 8, kalau garis yang tegak lurus pasti gradiennya itu sama dengan perkalian antara gradiennya sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita cari dulu. Kalau mencari gradien OT kan gampang tuh. Delta Y per delta X, berarti di sini Y1 kurangi 0, X1 kurangi 0. Ketemulah gradien OT itu Y1 per X1. Nah, karena tadi tegak lurus, berarti kan gradien OT, gradien garis OT, dikalikan gradien garis G itu sama dengan negatif 1. Sehingga dari sini kita peroleh gradien garis G itu sama dengan negatif 1 per gradien garis OT. Berarti kita punya MG sama dengan min 1. Kalau per kan dibagi nih, dibagi X1 per Y1 sama dengan, nah pembagian kita ubah ke perkalian. Jadi di sini itu dibalik, sebentar, kita edit dulu. Nah, tadi gradien OT itu sama dengan Y1 per X1. Kalau kita kali kan berarti dibalik tuh X1 per Y1. Sehingga diperoleh gradien garis G itu sama dengan negatif X1 per Y1. Nah, kalau sudah ketemu gradien garis G, kita tinggal mencari persamaan garis singgung ini kan berupa garis lurus. Dengan gradiennya adalah negatif X1 per Y1 dan melalui titik X1, Y1. Nah, ini ya. Seperti dulu waktu kelas 8, rumusnya kan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Karena dia melalui Y1, melalui X1. Nah, gradiennya ini tinggal kita substitusi. Ketemu deh Y min Y1 sama dengan minus X1 per Y1 kalikan X min X1. Nah, kita kalikan Y1 semua, diperoleh Y1 dikurangi Y1 kali Y1. Ini kita kalikan minus X kali X1. Ini kita kalikan lagi plus X1 kalikan X1. Nah, terus kita kelompokkan. Di sini kan berarti ini minus kan ke kanan, ke kiri. X1 ditambah Y1 sama dengan ini X1 kali X1. Ini kan minus Y1 ke kanan nih, plus Y1 Y1. Nah, kita peroleh deh X1 ditambah Y1 sama dengan X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Nah, ingat ini lingkaran ya. X1 Y1 perhatikan deh. Berarti kan kita punya tuh, kalau tak tarik garis ke sini, kan saya punya di sini X1. Di sini kita punya Y1. Panjang di sini adalah X1. Panjang di sini adalah Y1, sehingga di sini R. Dengan menggunakan Pitagoras kan kita peroleh tuh X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga ruas kanan di sini bisa kita ganti dengan R kuadrat. Diperoleh persamaan garis singgungnya adalah X1 ditambah Y1 sama dengan R kuadrat. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat di titik T X1, Y1 adalah X1 ditambah Y1 sama dengan R kuadrat.
Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 34 di titik 3,4. Langkah pertama, kita periksa dulu apakah 3,4 berada di lingkaran ini. Berarti kita hitung kuasanya. Kuasa titik si x 3,4. Berarti kan K sama dengan ini titik selalu pasang x, y. Berarti x-nya ganti 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ini kan sama dengan 9 ditambah 25. Sehingga kita peroleh 34. Nah, ternyata karena ruas kanannya 34, ini juga 34, berarti kan sama. Berarti kita peroleh bahwa titik 3,5 terletak pada x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan si 34. Nah, berarti kita bisa pakai rumus yang telah kita pelajari tadi. Nah, untuk gampang mengingat, x kuadrat itu kan artinya PGS dari lingkaran x kuadrat y kuadrat sama dengan 34 di titik 3,5. Nah, arti dari x kuadrat itu kan x kali x. Arti y kuadrat kan y kali y. Nah, ini sama dengan 34. Yang pertama x-nya ganti x1, yang kedua ganti y1. Seperti ini kita udah dapat nih rumus persamaan garis singgung. X1-nya ganti aja angka 3. Berarti kan 3x. Y1-nya ganti aja angka 5. 5y sama dengan 34. Selesai. Inilah PGS-nya. Gitu ya. Kalau masih ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Nah, kita lanjutkan ke persamaan garis singgung lingkaran. Dengan bentuk lingkarannya adalah si x min a kuadrat tambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat di titik x1, y1. Langkah pertama sama seperti tadi, pastikan dulu si x1, y1 itu terletak pada lingkaran ini. Nah, ya, pastikan dulu. Berikutnya, persamaan garis singgungnya bagaimana? Ya, kita tulis aja bahwa x min a kuadrat artinya adalah x min a kali x min a. Ditambah y min b kuadrat artinya adalah y min b kali y min b. R kuadratnya tetap r kuadrat. Nanti sama seperti tadi, ini karena di x1, y1, salah satu x-nya ganti x1, salah satu y-nya ganti y1, sehingga kita peroleh x1 min a, x min a, y1 min b, y min b sama dengan r kuadrat. Tanda plus tetap plus. Selesai. Inilah persamaan garis singgung lingkaran x min a kuadrat tambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, di mana di x1, y1. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x plus 1 kuadrat ditambah y min 4 kuadrat sama dengan 25 di titik negatif 5,7. Yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama, kita pastikan dulu ya, min 5,7 itu terletak pada lingkarannya. Berarti kita hitung kuasa dari min 5,7 terhadap lingkaran. Berarti kan kuasanya itu sama dengan x plus 1, x-nya ganti min 5 plus 1 kuadrat. Terus ini tambah y min 4, berarti y min 4 kuadrat. Nah, y-nya ganti angka 7. Berarti kan kita punya min 5 tambah 1 kan min 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Min 4 kuadrat itu min 4 kali 4, berarti 16 tambah 9, ketemu 25. Nah, kuasa lingkaran karena ruas kanan 25, ya kita bandingkan dengan 25. Ternyata 25 ini sama dengan 25. Artinya titik min 5,7 terletak pada lingkaran. Nah, karena sudah kita pastikan dia terletak di lingkaran, kita tinggal menghitung PGS dari lingkaran, persamaan garis singgung lingkaran di x plus 1 kuadrat, y min 4 kuadrat sama dengan 25 di titik min 5,7. X plus 1 kuadrat artinya adalah x plus 1 kali x plus 1. Y min 4 kuadrat artinya y min 4 kalikan y min 4 sama dengan 25. Tapi salah satu x-nya ganti x1, salah satu y-nya ganti y1. Inilah si x1, y1-nya. Nah, berarti kita ganti deh x1-nya dengan min 5 tambah 1.
X tambah 1 ditambah Y1 nya ganti 7 min 4 Y min 4 sama dengan 25. Min 5 tambah 1 adalah min 4, ini X plus 1. 7 kurangi 4 adalah 3, ini Y min 4 sama dengan 25. Kita kalikan satu persatu, min 4X, min 4, ini 3Y, ini min 12, ini tak sekalian ya, min 25 sama dengan 0. Berarti kita punya min 4X plus 3Y, min 4, min 12, min 16, min 16, min 25, min 41 sama dengan 0. Kalau nanti di pilihan ganda nggak ada, kalikanlah dengan negatif 1, diperoleh 4X min 3Y plus 41 sama dengan 0. Begitu ya, kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Nah, bentuk lingkaran yang ketiga itu adalah bentuk umumnya, si X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini persamaan garis singgungnya di titik X1, Y1. Sama seperti sebelumnya, ini kita pastikan dulu, cek dulu kuasanya, apakah si X1, Y1 itu terletak pada X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Kalau sudah kita pastikan dia terletak, si titik ini terletak, berarti kita lanjut. Nah, kita mencari persamaan garis singgungnya. Jelas X kuadrat itu artinya X kali X. Y kuadrat artinya Y kali Y. Tambah tetap terus tambah. AX itu artinya karena kita butuhnya adalah dua unsur X gitu. Berarti kan X tambah X itu kan 2X. Agar menjadi X perlu kita bagi 2. Terus BY kita butuhnya dua unsur ya Y tambah Y. Tapi Y tambah Y kan 2Y. Kita butuh di sini Y. Berarti dibagi 2. Tambah C sama dengan 0. Nah, karena dia di titik X1, Y1, tadi sudah kita memastikan bahwa dia terletak, gantilah X yang 1 dengan X1, ini Y1, ini X1, ini Y1, sehingga diperoleh persamaan garis singgungnya adalah X1X, Y1Y, tambah A, X1 tambah X per 2, tambah BY1 plus Y bagi 2, tambah C sama dengan 0. Jadi kita ubah. Terus kita ganti salah satu unsurnya dengan si titik yang disinggung tadi. X1, Y1, begitu. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh berikut ini. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat tambah 2X kurangi 4Y kurangi 15 sama dengan 0 di titik 3,4. Yuk kita bahas bersama-sama. Langkah pertama, kita hitung dulu kuasanya. Kita cek apakah 3,4 terletak di lingkaran atau tidak. X kuadrat, X-nya kita ganti 3. Berarti 3 kuadrat tambah Y kuadrat, Y-nya ganti 4 kuadrat. Tambah 2X, X-nya ganti 3, 2 kali 3. Min 4Y, Y-nya ganti 4. Min 15. Nah, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 2 kali 3 6, kurangi 8, kurangi 15. Ini 9, sebentar, 9 ini ada kurang teliti ngitung nih. 4 kali 4 kok 8, 4 kali 4 kan 16. Nah, 9 tambah 16 25 tambah 6 31 kurangi 16 15 15 kurangi 15 0. Nah, kuasanya 0. Kita lihat ruas kanan. Oh, ruas kanan juga 0. Ini sama dengan 0. Karena sama dengan berarti titik 3,4 terletak pada lingkaran. Nah, berarti kita tinggal mencari PGS X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X min 4Y min 15 sama dengan 0 di mana? Di titik 3,4. Ingat X kuadrat artinya X kali X, Y kuadrat Y kali Y, 2X tetap kita tulis 2X, tapi kita butuh dua unsur, berarti X tambah X bagi 2. Min 4Y berarti min 4, Y tambah Y bagi 2, kurangi 15 sama dengan 0. Nah, yang pertama X-nya ganti X1, ini juga ganti Y1, ini ganti X1, ganti Y1. Terus kita punya 2 bagi 2 itu 1, 4 bagi 2 dapat 2. Nah, X1-nya kita ganti dengan si angka 3. Berarti 3X. Tambah Y1-nya ganti 4, berarti 4Y. Ini X1-nya ganti 3 tambah X.
kurangi 2. Y1-nya ganti 4. Nih Y1. Tambah Y kurangi 15 sama dengan 0. Kita punya 3X tambah X 4X. Terus 4Y dikurangi 2Y ya. 4Y kurangi 2Y. Terus ini ada angka 3 kurangi 8 kurangi 15 sama dengan 0. Kita peroleh 4X plus 4Y min 2. 4Y kurangi 2Y adalah 2Y. 3 kurangi 8 adalah min 5, min 5 min 20 sama dengan 0. Kalau di pilihan ganda tidak ada, sederhanakan bagi 2. 2X plus Y min 10 sama dengan 0 gitu ya. Semoga paham. Nek bingung bertanya aja. X kuadrat X kali X, Y kuadrat Y kali Y. 2X 2, X tambah X bagi 2. Jadi sebisa mungkin kita pecah biar menjadi 2 unsur. Belum kita akhiri pembelajaran pada video kali ini, kita simpulkan dulu kita telah belajar apa. Hari ini kita belajar persamaan garis singgung melalui titik X, Y1 pada lingkaran. Ingat, pastikan dulu titiknya itu terletak pada lingkaran. Kita punya 3 bentuk lingkaran. Nah, ada persamaan lingkarannya apa saja dan bentuk persamaan garis singgungnya seperti apa. Yang pertama, persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jelas X kuadrat artinya X kali X, Y kuadrat Y kali Y, sehingga persamaannya adalah si X kali X1 tambah Y kali Y1 sama dengan R kuadrat. Kemudian bentuk persamaan lingkaran yang kedua itu adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jelas bahwa X min A kuadrat artinya apa? Artinya X min A kali X min A. Y min B kuadrat artinya adalah Y min B kali Y min B. Sehingga bentuk persamaan garis singgungnya adalah X min A tambah Y min B kali Y min B sama dengan R kuadrat. Hanya saja X yang pertama ganti X1, Y yang kedua ganti Y1. Bentuk persamaan lingkaran yang ketiga adalah si X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jelas bahwa X kuadrat X kali X, Y kuadrat Y kali Y. AX itu sama dengan A dikalikan X tambah X bagi 2. Y itu Y tambah Y bagi 2. Sehingga persamaannya adalah X1X itu diperoleh dari X kuadrat gitu. Tapi X pertama ganti X1 kalau persamaan garis singgung. X1X tambah Y1Y tambah A X1 plus X per 2 tambah B Y1 plus Y per 2 tambah C sama dengan 0. Oke, cukup sekian video pembelajaran mengenai persamaan garis singgung lingkaran melalui titik yang terletak pada lingkaran. Silakan, semoga paham, dan ada yang bingung jangan sungkan untuk bertanya. Semangat dan mari berbahagia belajar matematika.